Shalom pemuda yang dikasih Tuhan, selamat datang dalam ibadah Gerakan Pemuda GPIB Pelangi Kasih Kelawang pada sore hari ini. Sebelum memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita bernyanyi dari Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Pemuda yang dikasih Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya bersatu atas kita. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 6, baitnya yang pertama dan kedua, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari kita bersatu dalam doa untuk membuka ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat ya Tuhan. Walaupun dihalangi oleh jarak, Tuhan tetap menyatukan kita di waktu yang sama ini untuk bersekutu, beribadah bersamamu ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai kami pada awal ibadah, pertengahan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat masuk ke dalam kami, dan dapat kami lakukan untuk sehariannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 4 ayatnya yang kedua. Mazmur 4 ayatnya yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang benarkan aku di dalam kesesakan Engkau, memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami
Oh curahkan kurnia. Saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan firman dan Roh Kudus, sehingga dalam terang-Mu kami dapat melihat terang. Dalam kehendak-Mu kami memperoleh kemerdekaan, dan di dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Bacaan kita pada sore dan petang hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48 sampai ayatnya yang ke-50 yang menyatakan, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas bagian akhir dari pembelaan yang disampaikan oleh Estefanus. Estefanus adalah seorang yang melayani sebagai diaken di tengah jemaat di Yerusalem. Ia ditangkap dan dibawa ke hadapan sidang mahkamah agama Yahudi untuk menekan semangat orang-orang Kristen yang jumlahnya terus bertambah. Para pemimpin agama Yahudi berharap bahwa penangkapan Estefanus akan membuat orang-orang Kristen takut meneruskan kegiatan mereka, dan juga membuat orang Yahudi takut untuk bergabung dalam kelompok orang Kristen. Para pemimpin agama Yahudi mengira bahwa Estefanus adalah orang yang dapat ditekan dan meremehkan kepandaiannya dalam hal tradisi agama Yahudi. Ternyata salah, bahkan Estefanus ternyata adalah orang yang berani untuk menyalahkan imannya, bahkan dalam pembelaannya. Estefanus sering mengutip ajaran-ajaran dan sekaligus tradisi sejarah orang Yahudi sebagai dasar pembuktian bahwa Yesus Kristus sesungguhnya Mesias yang mereka nantikan dan keselamatan yang dihadirkan dalam proses kematian dan kebangkitannya. Adalah kelanjutan dari tindakan kasih Tuhan atas kehidupan mereka sebagai bagian dari orang Israel.
Walaupun orang Yahudi telah menolak dan menyalibkan dia, namun Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan menerima kasih anugerah di dalam Kristus. Pendapat dan keyakinan Estefanus ini tentu membuat marah para pemimpin agama Yahudi dan berujung pada keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadapnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rekan-rekan pemuda yang terkasih, dalam kutipan kata-kata pembelaannya yang menjadi pokok renungan saat ini, kita membaca melalui firman Tuhan bagaimana Estefanus menyinggung tentang kehadiran tempat ibadah di tengah umat menurut sejarah orang Yahudi. Estefanus mengatakan bahwa sebenarnya walaupun umat Tuhan sejak permulaan terus-menerus menolak Allah dengan berbagai tingkah pola mereka, Allah tetap memelihara mereka dengan penuh kasih. Dan kesalahan meski penghukuman Tuhan mereka rasakan dalam hampir setiap fase kehidupan mereka. Itu disebabkan oleh kasih-Nya yang menginginkan yang berhak bagi umat-Nya. Sebagai tanda kasih-Nya, Allah berkenan hadir di tengah kehidupan mereka. Maka hadirlah konsep tempat ibadah sebagai simbol nyata kehadiran Allah. Hal ini dimulai dari perintah Allah kepada Musa untuk membangun kemah pertemuan bersama-sama dengan orang Israel lainnya saat berada di padang gurun. Lalu ketika orang Israel telah memasuki tanah Kanaan dan mulai menetap, maka mereka pun meletakkan kemah pertemuan yang selama ini mereka angkat di satu tempat yang permanen sifatnya. Namanya pun diubah menjadi kemah suci. Dalam perkembangannya di masa Raja Daud, ada wacana untuk membangun bait Allah sebagai bentuk kemah suci yang diperluas dan dibangun lebih megah. Namun rencana ini baru diwujudkan pada masa pemerintahan Raja Salomo. Karena saat itu Allah melarang Daud untuk membangunnya. Bait Allah yang megah itu menjadi simbol keagungan Tuhan yang melindungi umat-Nya. Allah ada bersama dengan kita. Sayangnya ternyata hidup mereka tidak berubah menjadi lebih baik dan setia kepada Tuhan. Rumah Tuhan yang seharusnya menjadi tempat ibadah kepada Tuhan dipakai sebagai simbol bahwa Tuhan pasti memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan termasuk dalam perkara dosa, status sebagai umat pilihan Tuhan dan kehadiran bait Allah seakan menjadi perlindungan bagi perilaku dosa dalam hidup mereka. Kita tahu bahwa Nabi mengecam kemunafikan mereka yang memelihara ritual di bait Allah, sementara mereka terlibat dalam berbagai kejahatan moral dan sosial. Kita baca dalam Amsal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24.
Mereka juga terus-menerus menolak teguran Tuhan lewat para nabinya. Mereka bahkan menganiaya dan membunuh para nabi tersebut. Menurut Estefanus, puncak pemberontakan mereka adalah bukan hanya menolak pemberitaan para nabi yang menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Mereka malah membunuh orang yang benar, yang adalah Sang Mesias. Bacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-51 sampai 53 terkait dengan kehadiran Bait Allah tersebut. Pada akhirnya Tuhan menurunkan klaim orang Israel. Kehadiran Bait Allah, kita dapat melindungi mereka dan serangan bangsa Babel. Bait Allah memang ada, tetapi Tuhan telah meninggalkannya. Karena di situ Tuhan tidak lagi menemukan iman kepadanya. Melalui kata-katanya tersebut, Estefanus bermaksud untuk menegaskan bahwa kehadiran Bait Allah sejatinya dipengaruhi oleh hidup orang-orang yang ada di dalamnya. Jika orang yang ada mau membangun hidupnya dalam iman yang teguh bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam Bait Allah. Namun jika orang-orang hidup dalam dosa dan melanggar perintah Tuhan, maka jangan harap Tuhan akan ada dalam Bait Allah. Jika Tuhan tidak ada dalam Bait Allah, maka Bait Allah itu akan tak ada gunanya lagi. Dengan demikian, kita diajak untuk memahami arti kaitan antara hidup orang beriman dengan kehadiran Tuhan. Hadir dalam hidup orang beriman, Tuhan tidak dapat dibatasi oleh satu tempat, tetapi Tuhan bisa hadir dimanapun kehidupan orang beriman hadir dan dibangun. Lalu muncul pertanyaan, apakah demikian satu tempat ibadah tidak diperlukan lagi? Jawabannya tentu tidak demikian. Maksud Tuhan satu tempat diperlukan sebagai wadah kita, sebagai persekutuan orang yang beriman dapat berjumpa dan saling menguatkan. Namun proses kehadiran bersama Tuhan itu harus kita bawa dalam hidup sehari-hari, dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam ruang kegiatan kita sehari-hari bersama orang lain. Baik itu dalam proses sebagai pelajar, mahasiswa, pegawai, ataupun apapun arti Tuhan hadir bersama dalam hidup kita. Ruang bersama dengan Tuhan inilah yang harus kita bangun terus-menerus agar iman kita semakin teguh. Dan jika iman kita makin teguh, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin hebat. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, ini saatnya kita untuk memahami bahwa kualitas relasi kita bersama dengan Tuhan Yesus akan mempengaruhi juga perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita butuh Tuhan Yesus untuk memandu hidup kita, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tetapi percayalah Tuhan Yesus selalu bersedia. Ia memegang segala sesuatu dalam dirinya, termasuk hidup kita. Tak ada yang rahasia baginya. Karena itu, mari kita tetap jaga
pertumbuhan iman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tetap semangat di dalam Tuhan, sampai kapanpun kasih Tuhan Yesus Kristus memelihara kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dari Kitab Bakti 214, bait pertama dan baitnya yang kedua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini Engkau telah melawat kami dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan kami perlakukan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan masuk di dalam doa syafaat. Di dalamnya kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetapi sebelum kami lanjutkan doa syafaat ini ya Tuhan, ampuni salah dosa kami, agar doa permohonan kami tidak terhalang oleh dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami datang bersama-sama berdoa untuk rekan-rekan pemuda dimanapun mereka ada. Baik mereka yang sekolah maupun dalam kuliah, pekerjaan. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka dalam situasi kondisi apapun, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya, baik sebagai pelajar maupun sebagai mahasiswa dan sebagai pekerja. Semuanya ini kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami
yang senantiasa membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan merawat, memberkati orang tua kami, agar orang tua kami tetap sehat untuk memimpin kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kabinet, bahkan semua utusan-utusan yang ada di dalamnya, sampai kepada yang terendah, RT RW di mana kami tinggal. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka, memberkati mereka, agar apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir karena situasi dan kondisi. Bahkan mereka mungkin ada yang sakit, baik yang sakit di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah, bahkan isoma di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka, agar mereka tetap kuat dan bisa pulih kembali apa yang dialami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program kegiatan Gerakan Pemuda yang sedang dirancang di dalam tahun ini. Biarlah Tuhan memberkati semua program yang dapat dilakukan, agar di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah sepekan yang akan datang, yang akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan ikut memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang baik, sehingga seluruh ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan ibadah KP pada hari ini, baik kami sebagai pelayan firman, baik kami sebagai liturgos, baik kami sebagai pemandu lagu, baik kami sebagai organis, maupun kami sebagai kameramen. Semuanya ini kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa permohonan kami, yang kami naikkan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, baitnya yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah dapat diberi kesempatan untuk memberi persembahan, ya Tuhan, bagi gerejamu, ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami beri ini dapat berguna bagi gerejamu dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemuda tetap berdiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, amanat pengutusan bagi kita, marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan damai sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas pelayananmu di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 214. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga kita masing-masing dan menyertai kita sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.